Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah. Kata beliau, wa min adabihi, dan di antara adab-adabnya akad nikah itu adalah al-khutbatu qablan nikah, khutbah sebelum akad nikah. Jadi sebelum akad nikah dilaksanakan, disunnahkan didahului dengan khutbah nikah, yaitu dengan baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai amma ba'du qala Allah Ta'ala, selesai. Langsung ketika itu dilaksanakan akad nikah. Jadi sebelum akad nikah disunnahkan didahului dengan khutbah nikah. Kemudian di antara adabnya lagi adalah wa masjud tahmid bil ijabi wal qabul, menggabungkan bacaan alhamdulillah tahmid digabungkan dengan ijab dan qabul. Fayakulul muzawwiju, sehingga berkatalah al-muzawwiju, orang yang menikahkan, yaitu walinya mengatakan alhamdulillah wassalatu ala rasulillah zawwajtuka ibnati fulanah, aku nikahkan engkau dengan putriku yang namanya adalah fulanah. Jadi sebelum wali mengucapkan ijabnya, itu hendaknya didahului dengan tahmid, alhamdulillah, dan sholawat ke atas Rasul. Ini disampaikan oleh Imam Ghazali. Tetapi dalam masalah ini di kalangan para ulama itu ada khilaf. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tetapi menurut pendapat yang benar, akad nikahnya adalah tetap sah. Karena ucapan tahmid dan sholawat itu hanyalah pemisah yang yasir, yang sedikit. Dan itu masih berkaitan dengan akad nikah. Oleh karenanya pemisah tahmid dan sholawat itu enggak masalah. Kemudian di dalam lafal ijab qabul itu harus dengan lafal yang pasti. Zawwajtuka dengan fi'il madhi, atau angkahtuka, aku nikahkan kamu. Jadi lafalnya itu harus jazm, harus lafal yang tegas, yang pasti. Enggak boleh dengan fi'il mudhari', uzawwijuka atau unkihuka, itu enggak boleh. Karena fi'il mudhari' itu maknanya adalah aku akan menikahkanmu. Nah, sedangkan akan itu menunjukkan kalimat belum pasti. Jadi harus dengan fi'il madhi, dengan kalimat yang jazm. Kemudian anak perempuan yang akan dinikahkan itu harus ditentukan yang mana. Oleh karenanya di sini disebutkan zawwajtuka ibnati, aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah yang namanya adalah fulanah. Jadi harus ditentukan orangnya. Karena kalau hanya menyebutkan aku nikahkan kamu dengan putriku, itu belum maklum, belum diketahui yang mana. Oleh karenanya harus ditentukan. Aku nikahkan kamu dengan putriku yang namanya fulanah. Kemudian wa yaqulul muzawwiju wa yaqulu zauju, dan berkatalah zauj, suaminya, calon suami, setelah mendengar ijab daripada wali, yaqulul zauju, maka berkatalah calon suaminya, alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah qabiltu nikahaha ala hadha sadaq, aku terima nikahnya atas hadha sadaq, atas mahar ini.
Walakin akan tetapi walakinis sodak akan tetapi mahar itu makluman hendaknya diketahui jumlahnya, wa khafifan dan hendaknya mahar tadi itu khafif yaitu ringan. Jadi hendaknya mahar yang diberikan itu adalah diketahui jumlahnya. Berapa jumlah maharnya harus diketahui. Dan hendaknya mahar perkawinan tadi itu adalah mahar yang ringan. Nah, perlu diketahui mahar ini bukan termasuk rukun nikah. Sehingga kalau seandainya mahar itu tidak disebutkan di dalam akad pernikahan, maka pernikahannya tetap sah. Karena mahar ini tidak termasuk tidak termasuk rukun nikah. Jadi mahar itu adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami. Jadi kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Nah, untuk apa? Yaitu sebagai simbol keseriusan suami untuk menikahi istri. Jadi mahar tadi adalah sebagai simbol keseriusan suami untuk menikahi istri. Dan mahar ini adalah merupakan bentuk muawadhah, yaitu saling timbal balik. Jadi mahar ini merupakan muawadhah, yaitu saling timbal balik. Yang suami menyerahkan mahar kepada istri, sedangkan istrinya menyerahkan dirinya untuk suaminya. Nah, adapun mengenai syarat mahar itu harus dari benda yang memiliki nilai. Jadi syarat mahar itu harus dari benda yang memiliki nilai. Bahkan kata Nabi, walaupun hanya dengan cincin yang terbuat dari besi. Intinya harus benda yang bernilai. Kemudian mahar itu harus diketahui jumlahnya. Kalau mahar tadi itu enggak disebutkan di dalam akad, sehingga enggak diketahui jumlahnya, maka mahar tadi itu menjadi mahar misil, yaitu mahar tadi disamakan dengan mahar saudara-saudaranya. Kalau saudaranya itu diberi mahar 10 juta, berarti maharnya adalah 10 juta. Kemudian di sini dikatakan paling baiknya mahar itu adalah khafif, yang ringan. Jadi paling baiknya mahar itu kata Nabi, paling baiknya mahar itu adalah yang paling ringan. Kalau 10 juta itu ringan bagi calon suami, ya berarti 10 juta. Kalau 20 juta itu ringan bagi suami, berarti 20 juta itu adalah ringan. Dan seterusnya. Intinya jangan sampai maharnya seorang perempuan tadi itu besar, banyak, sehingga memberatkan calon suami, malah bisa nggak jadi nikah nanti. Jadi mahar tadi hendaknya adalah mahar yang paling ringan. Dan bukan berarti kalau maharnya itu ringan berarti wanita tadi itu adalah rendah, dan kalau maharnya tadi banyak berarti wanita tadi adalah wanita mulia. Itu bukan seperti itu maknanya. Kemudian wa tahmidu dan membaca hamdalah qablal khidbah, sebelum khidbah, sebelum meminang perempuan. Aidan juga mustahabun, itu disunnahkan. Jadi membacanya hamdalah oleh calon suami sebelum meminang perempuan itu juga disunnahkan. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.